kapan kita menganggap punya jasa sama dia, khawatirnya kita semakin sombong, semakin angkuh, dan kemungkinan kita akan ungkit-ungkit. Toh apa yang kita berikan kepada dia sedikit dibandingkan dengan kebaikan yang Allah balikkan kepada kita. Ya. Ya, sebagian orang misalnya dia melihara anak yatim, uang dia keluarkan untuk ngurus anak yatim tidak seberapa dibandingkan dengan rezeki yang Allah tambah-tambahkan kepada dia. Itu baru di dunia. Belum kebaikan-kebaikan yang lain, dengan dia banyak bersedekah, maka dia akan diberikan husnul khatimah, kemudian dijauhkan dari kematian yang buruk, ya. Kemudian juga ketika dibangkitkan, ya, di alam barzah akan dinaungi dengan sedekahnya. Semakin besar sedekahnya, maka naungan dia semakin besar, ya. Dan pahala yang Allah janjikan di akhirat kelak berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Oleh karenanya kalau kita renungkan hal ini, kita tahu bahwasanya orang yang kita bantu memang dia dapat untung, tapi untungnya tidak seberapa dengan keuntungan yang kita dapatkan. Dengan keuntungan yang kita dapatkan. Ada orang lapar, kita kasih makan, dia cuma kenyang terus selesai. Tapi kita yang kasih makan dia, ya, efeknya luar biasa. Oleh karenanya ketika seorang bersedekah, niatkan yatazakka dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Allah sebutkan tentang zakat, kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, ya, membersihkan dan mensucikan. Ya, jadi zakat itu fungsinya selain membersihkan harta, juga membersihkan apa? Jiwa, membersihkan diri. Maka seorang ketika bersedekah, dia niatkan hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan dari sebagian salaf, kalau dia bantu orang, ada yang mengatakan jazakallah khair, dia berkata bal anta jazakallah khair, engkau yang jazakallah khair, ya. Orang jazakallah bilang engkau yang jazakallah khair, karena maksudnya dengan saya yang bantumu, saya yang diuntungkan. Saya yang diuntungkan, ya. Ini harus kita pasang agar kita kalau sudah bantu orang, kita enggak merasa mentang-mentang. Nah, ada orang yang bersedekah tapi tidak mensucikan diri, bahkan mengotori jiwa. Kenapa? Dengan sedekah dia sombong, dengan sedekah dia angkuh, dengan sedekah dia ujub, dengan sedekah dia merendahkan orang, dan lain-lain, ya. Dengan sedekah dia mengharapkan balas budi dari orang lain. Allah berkata, "Wa mali ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq, ayat ini turun terkait Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia memberi sedekah atau mengeluarkan harta di jalan Allah, dia bukan untuk balas jasa karena utang budi sama orang lain, illa btigha wajhi rabbil a'la, tapi dia melakukan semua itu karena ikhlas mencari wajah Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan ketika dia bersedekah, ayat ini turun karena apa? Karena dia membeli budak-budak yang lemah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, banyak budak-budak yang disiksa, di antaranya Bilal. Kemudian Rasulullah tidak bisa membeli Bilal. Rasulullah hartanya pas-pasan, cukup. Artinya sudah buat yang lain. Sehingga untuk membebaskan Bilal, Rasulullah SAW tidak punya uang. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan dia adalah seorang kaya raya, disinilah yang disebut dengan orang yang kaya dan bersyukur. Maka dia membeli budak-budak yang lemah. Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah, kemudian beberapa budak-budak yang lemah. Ketika dia beli budak-budak yang lemah, maka datanglah ayahnya, yaitu Abu Quhafah yang waktu itu masih musyrik. Dia berkata, "Wahai anakku, kenapa kau tidak beli budak-budak yang kuat? Kalau kau beli budak-budak yang kuat, suatu saat mereka akan membelamu, ya, menjadi pengawalmu gampangannya, ya. Menjadi mana'ah, menjadi pembela bagimu di kemudian hari." Maka ketika ditanya oleh ayahnya demikian, dia berkata, "Innama aradtu ma aradtu." Aku melakukan sesuatu yang aku inginkan. Yaitu maksudnya saya mencari wajah Allah. Saya mencari wajah Allah. Maka Allah turunkan ayatnya memuji Abu Bakar. Allah mengatakan, "Alladzi yu'ti malahu," yaitu orang yang mengeluarkan hartanya, yatazakka, dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Dia tahu dengan sedekah akan membersihkan apa? Dirinya, tapi sedekah yang benar tadi. "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Ketika dia mengeluarkan sedekah bukan karena untuk balas budi, tapi memang dia mencari wajah Allah. "Illa btigha wajhi rabbil a'la," tidak lain kecuali karena mencari wajah Allah yang maha tinggi. "Wala saufa yarda," dan sungguh dia akan ridha. Ada sebenarnya mengatakan ini ayat memastikan Abu Bakar pasti masuk surga. Tentunya Abu Bakar masuk surga datang dalam banyak hadis, ya, datang dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW ketika menyebut 10 orang di jannah surga, yang pertama Rasulullah sebutkanlah Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Baru kemudian 9 sahabat yang lainnya.
Di antaranya Rasulullah SAW menyebut dia dengan Siddiq, dengan Siddiq. Kata Rasulullah SAW ketika naik gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar. Situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Kata Rasulullah SAW, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang ada di atas engkau adalah Nabi, kemudian Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Uthman. Dan Allah menyebutkan penghuni surga, minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, ya. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan ridha, dan kalau dia ridha di akhirat maksudnya dia pasti masuk surga. Kemudian Allah berfirman, ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada fuqara, kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui, khabir, Maha detail, mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di sini Allah sebutkan cara bersedekah ada 2. Sedekah yang pertama terang-terangan. Intu budas sadaqati. Kalau kalian bersedekah dengan terang-terangan, maka itu baik, tidak jadi masalah. Yang penting ikhlas. Tetapi ada jalan yang lebih baik. Artinya kau kalau ingin bersedekah, mau terang-terangan boleh, tetapi disembunyikan lebih baik. Kemudian kata Allah berikan pilihan yang kedua, wa in tukhfuha. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah tersebut, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian yang berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Dia dapat kemuliaan, dia sembunyikan. Yang kedua, dia tidak menunggu fakir miskin minta sama dia, tapi dia yang mencari fakir miskin. Dia yang mencari fakir miskin. Dan kalau kita mau cari fakir miskin, masih banyak di kota tercinta ini, masih banyak. Sangat banyak, ya. Sangat banyak. Saya saja baru cerita ada dari keluarga, kemarin sempat ada nenek-nenek hujan-hujan, sudah tua, kemudian mikul botol-botol bekas sampai ngos-ngosan. Nenek-nenek. Akhirnya ada keluarga yang mampir ke warung belikan nasi, ketika cari lagi sudah nggak dapat nenek tersebut. Akhirnya dicari, telusuri, ternyata dapat lagi ngais-ngais makanan di tempat sampah. Saya tanya, "Nek, ini makanan, sudah makan, Nek?" "Sudah tadi pagi," katanya. Tadi pagi. Maksudnya orang seperti itu masih banyak. Ya. Sehingga kita berikan kepada dia, dia tidak perlu tahu siapa kita. Sehingga meskipun dia tahu, dianggap tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia tidak tahu siapa kita. Ya. Maka dia tidak perlu membuat orang fakir datang ke dia, tapi dia yang mencari orang fakir. Dia yang berburu orang fakir, dia yang berburu pahala. Dia berburu pahala cari orang susah. Apalagi kalau Allah mentakdirkan orang susah itu depan mata kita, ya sudah, jangan tunda-tunda. Allah sudah takdirkan depan mata kita, lihat depan mata kepala, ya kalau bisa jangan ditunda. Kemarin saja hujan, ada orang bawa, di sini banyak lah, bawa gerobak, anak-anaknya dalam gerobak, kehujanan. Kita lihat, subhanallah, kita terlalu di atas apa nih? Nikmat. Maka kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, kalian yang cari, kalian yang kasih, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Makanya orang yang minta-minta ada 2, lis-sa'ili wal mahrum. Ada yang minta-minta, ada yang tidak minta-minta. Yang minta-minta kita kasih, yang tidak minta-minta lebih utama untuk kita kasih. Karena dia malu, dia menjaga diri, ya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari orang-orang seperti ini. Apa faedahnya? Pahalanya lebih banyak. Yang kedua, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi sedekah itu kalau sembunyi-sembunyi pahalanya lebih besar dan menghapuskan dosa-dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tutup dengan berkata, Allah khabir. Khabir itu mengilmui dengan detail, apa yang kalian lakukan. Jadi kalian sembunyikan pun Allah Maha tahu. Kalian sembunyikan pun Allah Maha tahu. Kalau kita dengar cerita kisah tentang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu Zainal Abidin, yang dia bersedekah di kota Madinah, setiap malam dia angkat gandum-gandum, dia bagi kepada fakir miskin. Tidak ketahuan setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka banyak rumah yang tidak dapat lagi bantuan
Dan didapati ketika dia dimandikan ada bekas hitam di pundaknya karena dia mikul sendiri. Dia mikul apa? Sendiri. Ini cerita zaman dahulu. Cerita zaman sekarang ada juga kawan baru saja meninggal rahimahullah. Saya diceritain oleh Ustadz, itu kawan kita juga. Setelah dia meninggal ternyata banyak janda yang tidak disantun lagi. Ternyata selama ini dia sering menyantunin apa? Janda. Subhanallah. Sering menyantunin janda. Ketahuan setelah dia meninggal dunia. Ada saja orang mencari pahala dengan diam-diam tanpa harus mempublish kepada siapapun. Ya. Oleh karenanya hukum asal seorang bersedekah adalah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Ya. Kecuali ada maslahatnya. Maslahatnya contohnya dia mencontohkan, dia mungkin panutan, dia mencontohkan sesekali agar diikuti oleh orang-orang. Atau dia memberi mukaddimah untuk memotivasi yang lainnya. Ya. Dia mukaddimahi sekian, kemudian yang lain juga termotivasi, maka ini tidak masalah, yang penting niatnya adalah untuk syiar. Yang kedua, dia boleh menampakkan kalau ternyata ada tuduhan yang tidak kepada dia. Misalnya orang menuduh dia, ternyata dia pelit, maka dia cukup menampakkan sebagian. Karena seorang berusaha membebaskan dirinya dari maudhu'ut tuhmah, daripada tuduhan. Misalnya dia sering sumbang miliar-miliar, kemudian dituduh pelit karena dia diam-diam, ya kasih nampaklah 10 juta, 20 juta. Tidak usah kasih lihat, ini sudah 5 miliar ya. Tidak usah. Yang miliaran sembunyikan, yang sedikit tampakkan. Sehingga tidak ada tuduhan kepada dia. Ini tidak jadi masalah. Oleh karenanya di antara sedekah yang disyiarkan adalah zakat. Zakat. Ya. Bahkan kalau bisa kita kasih zakat sama orang miskin sekitar kita. Agar mereka tidak hasad kepada kita dan mereka tidak suudzon sama kita. Karena kalau mereka tahu kita berada, mereka senang karena mereka tahu setiap tahun mereka dapat jatah. Setiap tahun mereka dapat jatah. Jadi terkadang sedekah kita tampakkan kalau memang ada maslahatnya. Sama kalau kita motivasi orang, misalnya kita motivasi sedekah. Saya bangun masjid, sudah motivasi 1 juta contoh. 10 jutanya kita diam-diam, nggak usah kasih tahu orang. 1 juta buat motivasi aja, 10 jutanya kita simpan. Ini boleh kita menampakkan. Jika tidak ada maslahat, maka hukum asalnya kita sembunyikan. Ibnu Qayyim menyebutkan syaitan berusaha membisiki kita agar kita menceritakan. Agar kita menceritakan. Kalau kita menceritakan karena ria, bahaya. Kalau kita menceritakan bukan untuk ria, hanya sekedar cerita. Hanya sekedar cerita, maka pahala kita tadinya dicatat pada sedekah tersembunyi, dipindahkan oleh Allah atau oleh malaikat kepada sedekah yang terlihat. Dan ini jauh berbeda pahalanya. Jauh berbeda pahalanya. Antara pahala sedekah yang tersembunyi dengan pahala sedekah yang diperlihatkan. Kalau setan tidak berhasil, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau setan tidak berhasil menjerumuskan orang dalam riya, maka dia berusaha meminimalkan pahala orang tersebut. Sehingga dia geliti ke orang tersebut untuk akhirnya apa? Cerita. Kalau sudah cerita maka berubahlah catatan dari catatan sedekah tersembunyi menjadi sedekah yang terlihat. Dan sedekah tersembunyi lebih baik karena lebih selamat dari riya, lebih selamat dari riya. Tapi dua-duanya diperbolehkan, yang penting seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Di sini agar kita bisa meraih kebajikan yang sungguhnya, kita perlu menginfakkan hal yang kita cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Karena itu susah. Susah kalau kita disuruh menginfakkan yang paling kita cintai. Tapi yang Allah minta, infakkan apa yang kalian cintai. Ya. Ya. Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi." Jangan kalian menyengaja yang buruk-buruk kalian ambil untuk kalian infakkan. Yang kalian sini kalau ngambil kalian tutupin mata kalian. Karena enggak enak. Allah mengajarkan kalau berinfak jangan pilih yang apa? Yang buruk. Sudah mau basi baru kasih, sudah mau rusak baru kasih, atau sudah rusak baru kasih orang. Ini sebenarnya bagus, cuma lagi rusak. Ya, namanya rusak, barang rusak kasih orang. Perbaiki dulu baru kasih orang.
Yang kalian sendiri kalau dikasih kalian mengambilnya dengan malas-malas. Kalau kalian yang dikasih, posisi kalian dikasih, kalian tentu ngambilnya mungkin malas-malas. Allah tidak menyuruh memilih yang terbaik, tapi yang baik, yang kalian juga suka. Di saat kalian suka barang tersebut, kasih. Kalian suka uang, kasih uang. Kalian suka makan, suka kasih orang. Kalian suka suatu alat, kalian rasanya kayaknya saya cukup, kasih orang. Ya. Jangan pilih yang buruk, jangan rusak, yang mau rusak. Ya. Tentu ini tidak baik. Namun yang dilakukan oleh para sahabat, justru mereka ketika turun ayat ini, mereka pilih yang terbaik yang mereka miliki. Seperti Abu Talha ketika turun ayat ini, maka dia mencari apa sih yang dia miliki yang paling dia suka. Ternyata dia memiliki kebun Bayruha, kebun korma yang paling dia cintai, yang Nabi sering mampir di situ. Maka dia mengatakan ini semua sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari yang paling dia cintai untuk jadi wakaf, untuk jadi wakaf. Bukankah setiap kita senang punya istana terbaik di akhirat? Senang atau tidak? Tentu senang. Ya. Kalau kita punya yang terbaik, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar bin Khattab ketika berwakaf, maka dia mencari harta yang terbaik yang dia miliki. Kalau tidak salah bagian dari perang Khaybar yang dia dapatkan, dan itu adalah harta yang paling dia sukai. Maka dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebiasaan para sahabat, mereka justru mencari yang paling mereka cintai. Tapi tidak harus demikian. Cukup sesuatu yang kita cintai kita infakkan, maka kita mencapai kebajikan yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian Imam Nawawi berkata, "Wal ayatu fi fadlil infaq fi ta'ati katsiratun ma'lumah." Dan ayat-ayat terkait dengan keutamaan berinfak dalam ketaatan sangat banyak dan diketahui. Jadi kalau kita dapat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat untuk bayar zakat, untuk berinfak, wa anfiqu, mathalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang yang berinfak, banyak sekali ya. Beri makan ya. Memberi makan kepada orang lain, membantu kepada fakir miskin, membantu kerabat, membantu anak yatim, membantu ibnu sabil. Ini semua butuh duit enggak? Butuh duit. Maka isyarat bahwasanya kalau seorang diberi harta, kemudian dia bisa melakukan perintah-perintah Allah ini, maka luar biasa. Ini fadlullah yu'tihi ma yasha, karunia yang Allah berikan kepadanya. Ya. Isyarat bahwasanya seorang mencari harta karena Allah untuk niatnya bersedekah, maka dia ingin menjalankan ayat-ayat tersebut, maka keutamanya luar biasa. Karena enggak mungkin dia bisa menjalankan ayat-ayat ini kalau enggak punya duit. Gimana bantu fakir? Apalagi zaman dulu memerdekakan budak. Memerdekakan budak tuh mahal budak dulu. Butuh duit banyak untuk bisa memerdekakan budak. Untuk berjihad di jalan Allah butuh biaya banyak. Untuk berjihad dari dulu sampai sekarang butuh biaya yang banyak. Untuk membantu fakir miskin, anak yatim, mengayomi mereka dari kecil sampai besar sampai mereka berhasil, ini butuh biaya. Maka kalau seorang mencari rezeki niatnya untuk bisa menjalankan ayat Allah, maka luar biasa. Karena ayat-ayat ini banyak yang tidak bisa kerjakan. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Tidak punya uang. Mengayomi anak yatim tidak ada duit. Mengayomi janda apalagi tidak ada duit. Justru cari janda yang kaya. Wah, ini kebalik. Nggak ada duit. Gimana? Pingin bangun masjid, duit tidak ada. Bangun pondok, minta sumbangan, repot. Dikarenanya seorang kalau diberi rizki, manfaatkan kesempatan. Ini karunia Allah. Allah berikan dia rizki, bukan hatinya untuk bersedekah, maka dia bisa menjalankan banyak ayat yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Di antaranya bayar zakat. Zakat adalah sedekah yang terbaik, rukun Islam. Dan ketika Imam Nawawi berkata, wal ayatu fi fadlil infaq fi ta'ati katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat terkait dengan keutamaan infak dalam Al-Quran itu banyak, menunjukkan ini amal soleh yang besar. Karena ayatnya banyak. Karena ayatnya banyak. Ayat satu aja kalau ada tentang suatu amal soleh, ayatnya satu aja sudah menunjukkan dia amal soleh yang baik. Apalagi kalau ayatnya banyak. Karena amal soleh diketahui besar atau tidak dengan diantaranya jumlah ayat. Seperti ketika para ulama menyebut tentang keutamaan sabar. Ya. Maka mereka mengatakan Al-Quran menyebut sabar 90 ayat.
Berarti sabar pahalanya besar enggak? Besar, karena terlalu banyak ayat nyebutin tentang apa? Sabar. Maka saya katakan juga, berinfak di jalan Allah, berinfak untuk kebaikan, pahalanya besar atau tidak? Besar. Buktinya terlalu banyak ayat bicara tentang infak fisabilillah. Ya. Alhamdulillah, ya antum yang punya duit, alhamdulillah udah kaya, udah punya mobil, udah punya istri, udah punya rumah. Alhamdulillah. Terus mau apa lagi? Terus duit mau apa? Mau simpan, kita juga nggak bawa mati ya. Mau kawin lagi juga takut sudah. Terus duit buat apa? Ya udah infak di jalan Allah. Nanti dapat bidadari di mana? Di surga. Kumpul. Kecuali kalau kita kekurangan wajar. Ini udah berlebihan. Badan juga sudah gemuk, sudah diet lagi. Terus apa lagi? Apa lagi mau dicari? Udahlah. Ada duit infak di jalan Allah. Kita kalau mati game over, selesai. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi infak. Sekarang masih bisa. Infak sama saudara, sama kerabat, sama kakak, sama adik, sama kawan. Untuk dakwah, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk para janda, untuk orang yang terkena musibah. Banyak yang bisa kita infak. Tapi kita lanjutkan hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang atau dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta, kemudian dia kuasakan harta tersebut untuk dihabiskan dalam kebaikan. Dihabiskan dalam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang diberikan hikmah, diberikan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan hikmah atau ilmu tersebut. Muttafaqun alaih. Ini di antara hadis yang menunjukkan akan agungnya berinfak di jalan Allah. Karena Nabi berkata tidak ada hasad kecuali dua perkara ini. Ini dua orang ini pantas untuk dihasadi. Maksudnya ghibthah, yaitu ingin bisa seperti dia, ingin berusaha seperti dia. Ya, cemburulah agar bisa seperti dia. Siapa dua orang ini? Yang pertama ahli sedekah, yang kedua ahli ilmu. Yang pertama ahli sedekah, yang kedua ahli ilmu, ya. Yang pertama orang yang Allah berikan kepada dia harta, fasallatahu, yaitu dia ada paksaan, dia melawan dirinya karena jiwa ini dibuat cinta sama harta, ingin ngumpulin banyak, ingin buat senang-senang, tapi dia paksakan dirinya untuk menghabiskannya dalam kebaikan. Dihabiskan dalam kebaikan. Yang kedua adalah seorang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengajarkannya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya Islam ini ditegakkan di atas dua orang ini. Oleh karena Nabi Muhammad SAW, Allah takdirkan ketika dia berdakwah, dia punya istri yang kaya raya. Yaitu siapa? Khadijah. Yang seluruh hartanya dia berikan untuk Nabi SAW untuk berdakwah. Makanya ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bela Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah sudah meninggal, Allah telah gantikan dengan yang lebih baik. Maksudnya Aisyah. Kata Rasulullah, la khaira minha. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Tidak ada yang lebih baik daripada dia. Rasulullah mengatakan, amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata, wa wasatni bimaliha. Dan dia bantu aku dengan hartanya. Subhanallah. Di saat orang-orang haramaniyan nas, ketika orang tidak ada yang mau kasih harta sama saya. Saya berdakwah perlu harta. Tidak ada yang kasih harta sama saya. Di saat itu yang kasih harta siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Islam ditegakkan. Kemudian Allah takdirkan juga lelaki dewasa yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar Siddiq, juga saudagar kaya raya. Yang akhirnya bisa beli budak banyak. Maka butuh orang-orang kaya untuk tergerak untuk membantu dakwah, Dan dakwah masih banyak, dakwah di kampung-kampung, di pedalaman masih banyak uang untuk membantu kaum muslim, masih banyak yang membutuhkan. Dengan adanya dua orang ini, orang yang giat dalam berdakwah dan berilmu dan orang yang membantu, maka tegaklah Islam. Maka dua orang ini yang berhak untuk ghibthah, untuk dicemburui. Baik, hadis yang sama, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan makna yang sama. Ini Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahul Quran. Yang pertama,
orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menegakkan Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Malam hari dia gunakan salat malam, siang hari dia baca, dia amalkan. Dia amalkan. Saya ingatkan semua ayat hadis yang memuji orang dengan Al-Quran maksudnya diamalkan. Maksudnya diamalkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu membelamu atau menjadi bumerang akan yang menyerangmu. Dan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah lihat dalam alam barzah ada orang, rajulun atahullahul Quran, ya, fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur, siang hari dia tidak amalkan, maka diazab dalam alam barzah padahal dia hafal Quran. Maka semua ayat atau hadis-hadis yang memuji orang ahli Quran maksudnya dia mengamalkannya. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini yang pantas untuk kita cemburui adalah rajulun atahullahul Quran, seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, dan dia menegakkannya. Ana al-lail wa ana an-nahar. Di malam hari dan siang hari dia baca, dia renungkan, dia amalkan. Ini orang yang luar biasa. Kita cemburu orang yang bergaul dengan Al-Quran, yang senantiasa rindu untuk baca Al-Quran, ya. Senantiasa rindu untuk baca Al-Quran. Bukan sesak dada kalau baca Al-Quran. Baru baca Al-Quran sedikit sudah ngantuk, ya. Sudah berat mata, berat dada, berat pikiran. Itu harusnya dilawan, ya. Tapi kalau udah nonton medsos, Masya Allah ringan. Mata ringan, ya. Yang kedua, rajulun atahu malan. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkannya siang dan malam. Ini menunjukkan orang ini semangat berinfak. Kapan aja ada kesempatan dia berinfak. Siang hari dia infak, malam hari dia juga infak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesempatan yang dia dapatkan. Maka ini diantara dua orang yang luar biasa. Yang pertama tadi yang Allah berikan Al-Quran, mengingatkan kepada kita untuk jangan lupa untuk baca Al-Quran. Kalau kita ingin mengamalkan, kalau kita baca, kita pahami, ikut kajian tafsir agar kita bisa mengamalkan, ya. Dan Al-Quran rahmat dan berkah. Allah berfirman, yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Obat apa? Shifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit di dada. Dada kita ini banyak penyakit, ya. Suudzon kepada orang lain, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak qanaah, ya. Hasad, dengki. Di antara obatnya baca Al-Quran. Kalau kita gelisah segera baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu efeknya langsung. Insya Allah langsung, tidak tertunda. Kita lagi gelisah baca Quran langsung tenang. Sebagaimana maksiat efeknya juga langsung. Antum duduk sejam nonton film Korea, coba cek hati, pasti langsung dapat efek. Pasti hati keras. Pasti hati keras langsung, tidak tertunda. Sebagaimana Al-Quran efeknya langsung. Allah jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara. Antum lagi sedih baca Al-Quran, pelipur lara. Apalagi yang dibaca surat Yusuf. Sebagian ulama mengatakan siapa baca surat Yusuf pasti kesedihannya berkurang. Ya. Kemudian rahmat, Allah turunkan rahmat. Kemudian Al-Quran mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarakun, kita penuh dengan berkah. Ingin hidup berkah, ingin waktu berkah, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Maka saya ingatkan diri saya juga para hadirin, kita ngaji tapi jangan lupa baca Al-Quran. Harus ada waktu kita setiap hari baca Al-Quran. Ada waktunya kita nelaah buku, ada waktunya kita dengar pengajian, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita baca Al-Quran, ada waktunya kita baca Al-Quran tersebut dalam salat malam kita. Usahakan demikian sehingga kehidupan kita ini berkah. Karena Allah mengatakan mubarakun, Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Dan banyak, ya. Allah berfirman, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Tentunya keutamaan baca Al-Quran sangat banyak, tapi yang jadi fokus kita pada hadis ini adalah seorang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca hadis yang terakhir terkait dengan bab ini.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para fuqara dari kalangan muhajirin. Para muhajirin banyak yang fuqara. Karena mereka dikatakan muhajirin, mereka meninggalkan kampung halaman mereka ke Madinah untuk menuntut ilmu, untuk masuk Islam, untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di kampung mereka, mereka ditindas sehingga mereka harus meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan rumah mereka. Kemudian mereka pergi ke kota Madinah yang kondisinya tidak sama dengan kondisi kampung halaman mereka. Ya. Seperti penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah tidak tahu berkebun. Mereka dulu di Mekah berdagang. Orang-orang Quraisy berdagang sampai negeri Syam. Begitu sampai ke Madinah enggak ada dagangan, yang ada kebun. Ya. Kecuali ahli dagang seperti Abdurrahman bin Auf kemudian masuk di pasar, kemudian dia bisa berhasil. Tapi banyak orang tidak bisa berkebun, akhirnya mereka pada miskin-miskin. Nah, fuqara'ul muhajirin, para muhajirin yang fakir, mereka datang menemui Rasulullah, mereka berkata, cemburu kepada orang-orang kaya. Mereka berkata, faqalu dhahaba ahlu dhuthuri bid darajatil ula. Ya Rasulullah, sungguh para pemilik harta telah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Mereka tahu infak itu derajatnya tinggi. Mereka tahu. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, mereka telah membawa derajat yang tinggi. Wa na'imil muqim, dan mereka mendapatkan kenikmatan surga yang abadi. Ini pernyataan para sahabat kepada Nabi. Pernyataan fakir miskin kepada Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Karena memang infak itu salah satu bisa meraih derajat yang tinggi dan mendapatkan kenikmatan surga yang abadi. Faqala wa madza? Nabi berkata, apa itu? Faqalu yusalluna kama nusalli. Kenapa bisa demikian? Kata para sahabat dari orang-orang miskin, karena orang-orang kaya tersebut salat sebagaimana kami juga salat. Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Yang berbeda, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Yang berbeda, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak butuh uang banyak. Jadi mereka bisa bersedekah, mereka bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kasih solusi. Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan yang kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian? Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mengungguli orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak seorang pun lebih baik daripada kalian kecuali kalian dia juga melakukan seperti yang kalian lakukan ini. Itu Rasulullah tunjukkan suatu amalan luar biasa. Dengan mengamalkan amalan ini, kalian bisa menyusuli orang-orang sebelum kalian, dan kalian bisa mengungguli orang-orang setelah kalian, dan tidak ada orang lebih baik dari kalian kecuali mengamalkan seperti amalan ini juga. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Amal apakah itu? Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Amalan sepele tapi pahalanya apa? Besar. Jadi kalau habis salat jangan buru-buru pergi, zikir dulu ya. Maka mereka senang, mereka lakukan. Kemudian ternyata mereka balik lagi, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Para fuqara' muhajirin mereka kembali ila Rasulillah, kepada Rasulullah, mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ternyata para pemilik harta tahu apa yang kita lakukan. Mereka juga zikir seperti kita. Fa fa'alu mithlahu, maka mereka lakukan seperti apa yang kami lakukan. Ada solusi lain enggak ya Rasulullah? Setiap kita lakukan ketahuan, mereka juga apa? Lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu harta. Allah berikan kepada si fulan. Ternyata si fulan gunakan untuk berinfak, itu karunia dari Allah jika digunakan untuk berinfak. Wa hadza lafdhu riwayati Muslim, ini lafal riwayat Muslim. Perhatikan hadis ini. Para fuqara muhajirin ketika datang kepada Nabi, apa yang mereka cemburukan? Mereka cemburukan tentang harta? Tidak. Mereka tidak bilang rumah mereka besar, rumah kita kecil. Mobil mereka mewah, mobil kita kecil. Istri mereka cantik, istri kita pas-pasan. Enggak. Mereka enggak bicara dunia sama sekali. Sama sekali mereka tidak bicara dunia.
Tidak seperti pembahasan kita, sebagian kita maksudnya. Mobilnya ini, tertarik pingin mobil seperti itu. Oh, rumahnya gini, pingin punya rumah seperti itu. Oh, istrinya begini, pingin lagi kawin lagi seperti ini. Pikiran pembahasan dunia. Pembahasan dunia. Ini fuqara al-muhajirin. Mereka lihat teman-teman mereka kaya, mereka tidak bicara, tidak cemburu karena kekayaan mereka. Tidak sama sekali. Yang mereka cemburuin, orang kaya bisa melakukan amal yang mereka tidak lakukan. Makanya ketika Nabi suruh tasbih, takbir, tahmid, mereka senang, selesai. Tapi ternyata diketahui juga sama orang-orang kaya. Inilah bedanya antara sebagian kita dengan para sahabat. Yang mereka perlombakan adalah beramal saleh. Harusnya kita pun demikian. Ya, dan ini dalil bahwasanya orang kalau diberi kekayaan kemudian berinfak, maka dia telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang diberi harta tidak berinfak, malah semakin menumpuk hartanya. Kemudian ini juga dalil tentang keutamaan berzikir setelah salat. Datang dalam riwayat tentang cara berzikir kepada Allah ada 3 atau 4 ya. 3. Yang pertama 4 cara. Yang pertama bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian 100-nya ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini model yang pertama. Rasulullah bersabda, siapa yang bertasbih di akhir salat 33 kali, memuji Allah 33 kali, bertakbir 33 kali, fatil katis atun tis'una, itulah 99. Wa qala tamamul mi'ah, wa qala tamamal mi'ah, kemudian menyempurnakan 100 kalinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Maka jangan tinggalkan zikir ini sebisa mungkin. Dalam riwayat yang lain, ini model kedua, wa arba'un wa thalathuna takbirah. Dan riwayat yang lain takbir 34. Jadi la ilaha illallah syarikalah tidak, tapi takbirnya 34. Tasbih 33, tahmid 33, takbirnya berapa? 34. Ganti, ini model yang kedua. Model yang ketiga dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, tusabbihuna fi duburi kulli salatin asyran. Kata Nabi SAW, kalian bertasbih setelah salat 10 kali. Wa tahmaduna asyran, kalian bertahmid 10 kali. Wa tukabbiruna asyran, bertakbir 10 kali. Jadi ada 10, 10, 10. Ini yang model ketiga. Model keempat dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ihda asyarah. Bertasbih 11 kali, bertakbir 11 kali, bertahmid 11 kali. Maka jumlah totalnya 33. Jadi ada 4 model. Pertama, 99 dengan la ilaha illallah syarikalah ya. Yang kedua, 100 yang 100-nya Allahu Akbar. Allahu Akbarnya 34 kali. Yang ketiga, tasbih 10, takbir 10, tahmid 10. Yang keempat, tasbih 11, takbir 11, tahmid 11. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tapi bagaimana mengkompromikan 4 cara zikir setelah sholat? Maka ada 2 pendapat. Tadi yang mengatakan bahwasanya ini ada perubahan, awalnya Nabi mungkin 10, kemudian naik 11, kemudian dan seterusnya. Dan yang akhirnya adalah 100. Akhirnya 100 dengan 2 model. Ini pendapat. Pendapat tadi mengatakan ini adalah variasi yang Nabi contohkan. Seorang berusaha mengamalkan terkadang begini, terkadang begini, terkadang begitu. Dan kalau terkadang seorang buru-buru, dia boleh mengamalkan yang 10, mudah ya. Jadi variasi agar memotivasi agar kita tidak meninggalkan. Sesibuk apapun kita bisa zikir 10 cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, kemudian kita pergi. Karena pahalanya sangat besar. Maka seorang berusaha tidak meninggalkan zikir setelah sholat meskipun hanya 10 ya. Kalau memang dia lagi sibuk atau lagi ada keperluan ya. Kemudian seorang ini keutamaan seorang ketika mencari harta niatnya untuk bersedekah ya. Jangan sampai terpedaya karena Allah mengkisahkan orang munafik, ada yang mengatakan wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang ada yang berjanji kepada Allah. Dia miskin. Kalau Allah kasih saya harta, saya akan sedekah. Dia bilang begitu. Sekarang saya enggak punya harta. Kalau saya punya harta, saya akan niscaya saya akan bersedekah. Tatkala Allah berikan harta, ternyata dia tidak bersedekah. Malah dia berpaling. Nah, ini penting. Seorang berniat cari harta, tapi kalau dapat harta hati-hati, jangan sampai hatinya berpaling. Karena kalau orang punya harta banyak ujian. Banyak godaan. Pingin inilah, pingin anulah, pingin inilah, pingin anulah. Sehingga akhirnya coba beli ini, coba akhirnya kebawa dalam style hidup yang akhirnya hartanya tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, niat terus kita ingatkan diri kita, saya punya harta saya sedekahkan, dan kita jalankan niat yang kita inginkan tersebut karena pahalanya sangat besar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Mulai umur berapa